Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi pada bab kedua tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya video saya ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Carmelita Graciana Penibuti Lazar dengan NIM 22100-280, kelas 2B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Sebelum kita mulai pada pembahasan materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ada 7. Yang pertama, mahasiswa berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mahasiswa sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ketentuan hukum di bawahnya sebagai wujud kecintanya pada tanah air. Yang ketiga, mengembangkan karakter Pancasialis yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Yang keempat, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat. Yang kelima, berkontribusi aktif dalam hidup bangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum. Yang keenam, mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun praktis pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketujuh, mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun praktis pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sebelum kita mulai membahas materi terkait konsep negara, tujuan dan urgensi dasar negara, alangkah baiknya kita memusatkan perhatian pada gambar yang telah saya sediakan di atas. Jadi gambar ini adalah sebuah konstruksi bangunan. Kenapa saya menaruh sebuah gambar konstruksi bangunan? Jadi ibarat sebuah konstruksi bangunan, Pancasila merupakan fondasi yang membuat kokoh sebuah rumah. Maka dari itu, dalam suatu negara diperlukannya fondasi negara, yaitu Pancasila sendiri. Baik, kita mulai pada bagian A, yaitu konsep negara, tujuan, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, konsep negara. Istilah yang berasal dari Inggris, yaitu kata state, dari Jerman Belanda, yaitu staat, dari Italia, yaitu lo stato, dan dari Prancis, yaitu etat. Pada abad ke-15, orang-orang Eropa mengambil kata state, staat, dan etat dari bahasa Latin, yaitu kata statum atau status yang artinya keadaan tetap dan tegak. Jadi, dalam bahasa Latin, istilah negara adalah status atau statum yang berarti suatu yang mempunyai sifat-sifat yang tetap dan tegak. Kalau di Indonesia sendiri, asal mula istilah negara berasal dari kata nagari atau nagara, bahasa Sanskerta yang artinya kota. Jadi secara keseluruhan, pengertian negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dan dikelola di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Baik, yang berikut kita akan membahas terkait unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Dalam suatu negara pasti ada unsur-unsur yang membentuk suatu negara tersebut. Yang pertama, adanya rakyat dan penduduk. Rakyat merupakan unsur paling penting dalam berdirinya negara, karena tanpa adanya rakyat yang berada di suatu negara, maka negara tersebut belum bisa disebut dengan negara. Yang kedua, adanya daerah atau wilayah. Wilayah sendiri merupakan tempat yang ditempati oleh rakyat dan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pemerintahan di suatu negara.
Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat maksudnya yaitu pemerintah yang diakui rakyatnya dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur jalannya pemerintahan di negara tersebut. Yang terakhir, adanya pengakuan oleh negara lain. Sebuah negara yang baru terbentuk penting untuk diketahui keberadaannya oleh negara lain, untuk dikenal dan menjalin hubungan antar negara. Yang kedua, tujuan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari negara kita yaitu negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Terdapat 4 poin tujuan negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari poin yang di atas adalah hal-hal termaksud untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur dan adil sejahtera. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya merupakan untuk tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik, karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, membangun dan memajukan negara akan semakin mudah tercapai. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maksudnya adalah perdamaian yang tercipta di masing-masing negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Baik, yang ketiga, urgensi dasar negara. Seperti yang kita ketahui, banyak istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing yang menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Dasar negara merupakan landasan kehidupan bernegara. Dasar negara merupakan suatu yang amat penting untuk mengatur penyelenggaraan negara. Suatu negara yang dibangun tanpa dasar, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Akibatnya, negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Yang berikut, dasar negara merupakan hal penting dalam keberlangsungan suatu negara. Kedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi dalam penyusunan perundang-undang dan tata hukum suatu negara. Dasar negara bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum pada suatu negara tertentu. Baik, setiap dari kita pasti selalu bertanya-tanya, apa sih itu Pancasila dan kenapa Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Untuk itu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini dengan membahas terlebih dahulu analog. Pada gambar di samping, saya telah menyediakan gambar jalan raya atau jalan aspal. Pasti setiap kita mempunyai kendaraan. Apa yang kita lakukan jika tidak ada jalan yang dapat kita lalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa adanya kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan kita dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat, kendaraan kita akan cepat rusak. Yang ke B, alasannya diperlukan Pancasila sebagai dasar negara. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa sehingga kita memerlukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Untuk itu, saya akan membahas terkait alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Alasannya ada 3. Yang pertama, sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Dan yang ketiga, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang ke C, kita akan membahas terkait landasan historis, yuridis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Baik, yang pertama, landasan historis. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang, mulai zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya penjajah.
bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Oleh para ahli pendiri bangsa kita, dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip atau sila dan diberi nama Pancasila. Dalam era reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat atau nasionalisme, agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang landasan yuridis. Bagian A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 menyatakan, isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang ke B, SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang terdiri atas pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang ke C, Surat Keputusan Nomor 38-DI-KTI-Kep-2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Bagian yang ketiga, landasan sosiologis. Bangsa Indonesia secara sosiologis yang di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya yang penuh perbedaan membentukkan ideologi pemersatu yaitu Pancasila. Yang keempat, landasan politis. Tujuannya adalah menciptakan politik yang kondusif, demokratif dalam pencapaian cita-cita dan tujuan Indonesia. Baik Ibu, sekian hasil presentasi saya hari ini pada bab kedua yang membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata saat presentasi berlangsung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.